Sudah semua untuk absen digitalnya? Bunda aman? Bu Karin? Aman. Siap. Sudah siap kita mulai lagi? Siap. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi efektif? Nah, kurang kompak. Habis ngomil nih kurang kompak. Iya, nggak apa-apa. Lebih kompak, lebih semangat, komunikasi efektif. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai disapa kembali oleh Pak Tampo, saya mau ajak games lagi. Siap? Siap. Oke. Mohon izin berdiri dulu semuanya. Terima kasih. Dan saya juga undang Pak Naim dan Pak Zul untuk bergabung bersama kami di depan. Enggak di sini. Di meja serta. Apa gamesnya? Gamesnya games tepuk. Sederhana. Bapak Ibu nanti bertepuknya bergantian. Tepuk bergantian. Nanti saya tunjuk siapa yang pertama. Syaratnya yang pertama adalah tidak boleh tepuknya berganti secara berurutan. Kalau bukan yang tepuk, terus berapa, nggak boleh Mas Nabil. Harus yang lain. Tidak boleh berurutan, selang-selingnya. Selang-seling hitungannya berurutan. Yang juga tepuk. Persyaratan pertama nggak boleh berurutan. Yang persyaratan kedua, kalau ada yang tepuknya barengan, 2 atau 3 orang, berarti gugur. Kita coba dulu. Coba sekarang tepuk tangan dulu sekali. Oke, sekali lagi. Oke, seperti itu. Cukup sekali aja tepuknya. Saya tunjuk dulu siapa orang pertama, mulai tepuk. Nanti setelah orang pertama boleh siapa orang kedua. Silahkan bebas siapa yang menjadi orang keduanya. Jadi inisiatif sendiri nih. Kalau barengan berarti yang bareng itu gugur. Iya, ini berarti permainan chemistry nih. Bukan sekedar tepuk tangan tapi ada chemistry. Percobaan dulu. Siap, dimulai dari Bu Elva. Ya, barengan. Kalau kita barengan. Hampir barengan. Kita coba lagi sekali lagi. Hampir nggak apa-apa kan? Iya. Hampir. Level pertama nggak apa-apa. Ya. Siap, dimulai dari Bu Lia. Ya. Masih percobaan. Gimana? Mau coba lagi atau langsung? Aksi aja. Oh, aksi aja Pak. Aksi. Siap. Buktikan. Telepati. Siap. 1, 2, 3 dimulai dari Mas Nabi. Berurutan. Samping-sampingan. Iya, kalau berang masih boleh, cuman kalau untuk bukarin. Oke, kita ulang lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Aman. Oke, masih aman. Nanti kalau berurutan semua aja gitu kalau. Siap. Iya, siap. Dimulai dari Bazul. Sama. Salaman dulu. Oke, siap. Bantu saya jadi juri. Iya. Siap. Dimulai dari bukan ini. Gak apa-apa, masih lanjut. Berurutan. Berdua nggak apa, Kalau yang ketiga baru. Oh, ini kami berurutan tadi ya? Ketiga. Siap, dimulai dari Pak Naim. Salaman. Oke, ini tiga terbaik kita buktikan. Nah, ini berurutan nggak apa-apa. Cuman jangan kalau terus berarti udah jadi pemenang nih. Oke. Biar lebih seru. Nambah deh dia. Level 2 ini menyebutkan angka. Jadi tentunya ganti angka. Angkanya harus kelipatan 2. 1, 3, 5 gitu. 9 gitu ya. Mulai aja 2, 3. Genap aja. Iya. Oh, genap aja. Mulai request. Ini gampang. Siap, dimulai dari Bu Linda. 2, 4. Habis selesai lagi 8. Iya. 10, 12, 14, Lebih cepat. 16, 18, Lebih cepat. 22, Lebih cepat. 24, 26, 8,
30. Ada jeda. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Itu dapat apa? Ayo, Dapat snack boleh dibawa ke mejanya. Makan siang kami makan di luar. Makan siang nih, gratis. Oke, sudah fokus semuanya? Iya. Oke, kita jalan sekali lagi. Tunggu kuliah, minumnya selesai dulu. Udah bawa rumah sakit jadi dia. Siap, yang semangat, yang ceria, komunikasi efektif. Ya. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Zuli Husni Tampo. Mantap ya. Oke, kasih Pak Jaya. Atau tepukan juga bahaya juga ya. Iya. Aduh. Oke, baik Bapak dan Ibu semua. Tadi kita akan lanjut ya, Alhamdulillah. Jam 10.20 kita mulai jam 10.35 lebih. Oke. Baik. Iya. Kita buat santai aja. Iya, buat santai aja makanya mau santai aja, bener. Oke. Nah, Bapak dan Ibu tadi kita sudah belajar bagaimana kita membangun mood, betul? Mood dari mindset. Maka Bapak Ibu, ayo jaga mindset kita agar mood kita terjaga, perilaku kita terjaga, perkataan dan tindakan kita juga terjaga. Ya. Nah, Bapak sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu, ada 3 fungsi pemimpin dalam tradisi Nusantara. Ya. Pemimpin punya kemampuan, harus punya 3 kemampuan ini. Sekarang. Ngomong, diomong. Nah, 3 ini harus punya ya. Pemimpin. Kenapa gini? Kenapa saya bilang pemimpin? Karena gini Bapak Ibu. Pemimpin ada 2, formal dan informal, betul? Kalau formal, pemimpin formal, pemimpin apa? Pemimpin yang diberikan wewenang, otoritas oleh organisasi, ya, untuk apa? Untuk melakukan aktivitasnya, ya, dan di SK-kan, biasanya gitu. Ada surat pengangkatan, itu pemimpin yang formal. Yang informal siapa? Siapapun, ya, siapapun yang mampu menggerakkan orang lain itu pemimpin, gitu loh. Ya, ada informal. Nah, Bapak, apalagi kita meyakini bahwa manusia ini adalah pemimpin, betul nggak? Dan setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban karena apa? Kita pemimpin. Minimal mimpin siapa? Diri sendiri. Oke? Jadi kita pemimpin. Nah, untuk itu bagi seorang pemimpin, Bapak Ibu semua, kita semua, maka kita harus punya 3 keahlian ini. Yang pertama ngomong, yang kedua ngomong, yang ketiga diomong. Ya. Pertama ngomong. Apa itu ngomong? Melayani. Kemampuan pemimpin pertama adalah melayani. Dalam konteksnya apa sih? Melayani itu menghormati, menghargai, mengajar, mengapresiasi. Ini dia. Itu pemimpin tuh. Jadi pemimpin di situ fungsinya. Ya. Nanti akan ada hubungan dengan komunikasi yang kita bahas. Nah, maka kalau Bapak Ibu boleh bacalah semua buku kepemimpinan, ujung-ujungnya kepemimpinan itu disebut dengan pemimpin tertinggi adalah pemimpin yang melayani. Atau disebut sekarang pemimpin level 5 atau level 7 dia bilang. Servant leadership, pemimpin yang melayani. Jadi ujungnya pemimpin melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa sebagai pemimpin, ya kita melayani. Contoh, kalau kita di rumah, pemimpinnya siapa? Suami sama istri lah kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, betul nggak? Terhadap siapa? Anak-anaknya, betul? Yang melayani siapa? Kalau nggak ada pembantu, Linda. Iya benar, orang tuanya melayani anaknya, betul nggak? Kenapa kita melayani anak kita? Karena dianggap anak kita belum produktif, belum mampu. Dengan harapan nanti ketika anak kita dewasa sudah produktif dan kita tidak produktif lagi, giliran anak kita yang melayani kita, betul nggak? Jadi pemimpin itu pada dasarnya adalah melayani. Jadi kalau ada pemimpin hanya minta dilayani saja, takutnya kategorinya 2. Anak-anak banget atau tua banget. Belum produktif atau sudah tidak produktif. Gitu loh. Karena sebagai manusia kita harus produktif, betul kan? Itu tadi bicara mindset tadi. Jadi ngomong. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu melayani. Bagaimana caranya?
menghargai, menghormati, mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar pemimpin ngomong. Yang kedua, ini wajib pemimpin juga punya kemampuan yang namanya ngomong. Apa yang ngomong? Berkomunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu memutuskan jadi pemimpin tapi tidak suka ngomong, salah. Karena ingat, tim Anda, anggota tim kita, bukanlah paranormal yang bisa baca pikiran kita. Hingga nggak perlu ngomong, dia tahu kita maunya apa, nggak bisa. Ya, mereka harus dapat clear tentang arahan, apa tujuan kita, apa keinginan kita, apa mau instruksi kita, clear gitu. Maka harus bisa berkomunikasi. Ya, pemimpin itu harus pandai berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Dalam konteksnya, sekarang kita akan bahas nanti bicara komunikasinya efektif bagaimana, dan gitu. Nah, yang ketiga sekarang nih wajib pemimpin zaman sekarang harus siap diomong. Ya. Kenapa? Karena sebagai pemimpin kita pasti diomongin. Gak ada pemimpin yang gak diomongin, benar nggak? Mau itu positif atau negatif ya diomongin, betul? Jadi kalau pemimpin terlalu sensi diomongin, gak siap jadi pemimpin, jangan. Maka sekarang dikatakan pemimpin itu bukan pemimpin yang baperan, tapi pemimpin yang berperan, bukan baperan tapi berperan. Harus biasa, memang resiko pemimpin masih diomongin. Nah, maka sekarang pemimpin harus menguasai teknik bagaimana dia mendengarkan tim yang ngomong. Itu yang disebut dengan ilmu coaching. Jadi saya belajar tentang jadi pembicara publik, belajar bicara. Ternyata belajar bicara itu ternyata terlalu intens. 6 minggu sudah kita udah bisa mandu kelas. Ya, mau training, belajar jadi trainer itu gampang. Kalau speaking itu mudah, 6 minggu kita bisa bicara. Tapi belajar untuk mendengarkan jadi seorang coach dalam teknik coaching, saya butuh sertifikasi 2 tahun baru bisa keluar mengajar di kelas. Karena ternyata lebih susah mendengarkan daripada berbicara. Padahal mulut 1, telinga 2, gitu. Butuh kesabaran dan gak mudah ternyata. Saya harus akui. Nah, pemimpin zaman sekarang harus punya kemampuan ini sebetulnya. Maka ilmu sekarang yang lagi laris juga termasuk banyak orang yang mempelajari coaching, belajar mendengarkan, menggali, mendengarkan, menggali, mendengarkan, itu aja dia, nggak instruksi, belajar. Ya. Jadi 3 ini kemampuan kita: ngomong, diomong. Oke? Apa itu ngomong? Melayani. Apa itu ngomong? Berkomunikasi. Apa itu diomong? Mendengarkan. Bagaimana dikatakan ya Allah, ya Allah. Gosipin. Ya, belajar mendengarkan. Kalau saya lebih dalam lagi, bukan belajar mendengarkan, belajar memahami. Jadi diomongin kita belajar memahami. Oke? Ayo ready? Siap? Kita sekarang fokus kepada yang kedua. Ngomong, berkomunikasi dalam konteks komunikasi efektif. Communication skill. Ya. Kenapa hari ini bicara communication skill menjadi sangat penting ya? Karena Bapak Ibu, salah satu perubahan yang paling cepat dari teknologi, akibatnya berdampak di sosial adalah cara kita berkomunikasi yang berubah sekali. Benar ya? Luar biasa. Dulu Bapak dan Ibu kalau ketemu ngobrol. Sekarang Bapak pegang HP, Ibu pegang HP, anak pegang HP. Ngobrol pakai apa? WA group. Ya kan? Parahnya udah hari sama hari Sabtu di rumah, kamarnya sebelah-sebelahan, ibunya nanya ke anak pakai HP. Nah, udah makan belum di WA group? Anaknya di kamar sebelah jawabnya pakai WA group juga. Belum mah gitu loh. Mana dulu kan ngobrol. Terus ibunya bilang, yuk makan yuk. Kata anaknya, ayo. Padahal dulu waktu saya kecil saya ingat sekali, ibu saya kalau lu ngajak makan datang ke kamar kita tuh, ayo makan keluar makan gitu. Kan enggak. Udahlah keluar sama pegang HP, duduk di meja makan belum ada dihidangin. Anaknya nanya, "Mah, masak apa hari ini?" Pakai HP.
Udah nggak ada ngobrol tuh, berubah komunikasinya. Karena teknologi benar-benar membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Bagaimana kita kumpul sama teman-teman dulu semangat ngobrol. Sekarang semangat 10 menit, habis itu ngobrol masing-masing pakai WA. Gitu, berubah. Komunikasi berubah. Jadi benar-benar mempengaruhi. Jadi kenapa ini penting pakai banget? Karena lagi-lagi manusia itu makhluk sosial. Pasti berkomunikasi. Ya, ini penelitiannya. Ada Daniel Robin, makna dari proses komunikasi adalah bagaimana efek yang dihasilkan. Tapi secara ilmu komunikasi, Bupa, komunikasi itu apa sih? Secara ilmu komunikasi? Bicara, adanya komunikator, komunikan, ada feedback, ada noise. Oke, good. Oh, Eva. Betul sekali. Tepuk tangan sekali buat Eva ya. Oke, good. Jadi, kalau secara singkat sih komunikasi cuma sederhananya gini. Ada receiver, ada sender, ada receiver, ada message, itu aja. Bagaimana si pengirim pesan menyampaikan pesan diterima oleh penerima pesan, itu doang. Bicaranya komunikasi seperti itu. Tapi pertanyaannya hari ini, oke, tanda kita dia tahu diterima atau enggak gimana caranya? Kan gitu. Kalau sekarang kalau iya, kalau enggak ya gimana? Agak ada respon ya. Kalau dinyalain kita bisa tahu, oh udah diri sama dia kan gitu. Read doang. Berapa sering kayak gini? Read doang, sakit hati banget nggak? Cuman read doang gitu ya. Kagak ada respon gitu. Nah, lalu lagi oke. Kalau seperti komunikasi bagaimana sih? Kalau seperti itu kita kan nggak harapan komunikasi nggak dapat dong jadinya. Kalau cuma bicara ada sender, ada message, ada receiver. Kalian katakan komunikasi harus baik dan efektif. Ketika sender mengirim pesan, pesan diterima oleh receiver, ada balasannya, feedback, baru meninggalkan efektif. Gitu. Artinya apa tuh feedback nih? Kalau kata Daniel Roman, menghasilkan efek. Gitu loh. Apa efeknya? Gitu. Menandakan itu udah diterima baik atau buruk kan gitu. Ya, ini bicara komunikasi. Jadi bicara komunikasi tidak sederhana bicara sender, message, dan receiver, tapi bagaimana pesan tadi benar-benar dipastikan diterima. Bagaimana caranya? Dengan cara feedback tadi. Itulah efek. Oke? Yes. Tapi walaupun digital jauh loh komunikasinya. Contoh pesan barang Tokopedia gitu ya. Udah nyampe, udah dibungkus, udah dikurir, udah sampai rumah. Keren loh pembicaraan itu. Tanpa ada komunikasi apa-apa. Pakai itu aja tekniknya dia, jadi sama dengan WA itu. Udah makan, udah. Terus kamu ambil aja makannya, dikasih foto kan gitu. Suruh apa? GoFood datang lagi tuh, beres. Ini segera hebat. Nah, sebetulnya gini, kalau kita lihat tadi ya, pengiriman aja, sebetulnya ada komunikasinya, ada feedback, ada. Kenapa? Ketika ditunjukin ada proses ini lagi pengepakan, itu kan proses itu. Dia tunjukin nih, bahwa pesan udah diterima ya, kita lagi proses ini sekarang. Ya, kemudian ini bahkan ada yang bilang mau ditunggu nggak atau apakah gitu, suka ada respons begitu kan, dia ada pesan walaupun itu otomatis mesin. Tapi itulah message pesan. Begitu pesan itu sampai, kelihatan responnya apa. Oh, dijalankan, di packaging, lagi ada di penjual, lagi nunggu kurir kayak gitu-gitu ya. Proses kita tahu. Jadi secara komunikasi efeknya jelas. Jadi apa yang muncul efek dari kita yang pesan? Keamanan, kenyamanan. Oh iya, tahu dikerjain, nggak dibohongin begitu loh. Efek itu yang dihasilkan. Itu komunikasi namanya. Ya sama juga tadi ketika kita nanya anak kita, udah makan belum, kayak belum, dia foto ceprek, oh iya udah makan, dia kirim foto makanan, terlepas apakah makanan kemarin atau enggak kita nggak tahu kan gitu, dia kirim aja kan gitu. Ya, nah ini kan tantangannya memang ketika kita terlalu digital, ini tantangan digital, terlalu dalam komunikasi digital, tantangannya adalah tanpa disadari kita jadi makhluk individualistik. Di sosial media kita sangat sosial banget,
tapi di kehidupan nyata social connection kita sendiri. Nah ini mengerikan nih, sebetulnya yang agak ngeri. Ya, maka dibilang tadi, mungkin secara pertemanan kita jadi luas, yang luar sana kita kenal, tapi dekat lingkungan kita jadi nggak kenal. Berapa banyak anak sekarang tidak tahu lagi tetangganya, buat rumah di sebelahnya udah nggak kenal siapa dia. Karena semua masing-masing asik dengan betul sekali. Ini tanpa disadari kita jadi individualis. Ya, terus kalau anak Gizi bilang, iya bu, itu cuma arisan digital. Arisan juga dia, arisan digital. Iya gitu. Aduh gitu, ngeri banget. Tapi itu terjadi. Ya, jujur saya punya anak seperti ini. Anak saya sama anak saya jauh banget. Yang satu kuliah semester 3, yang satu masih kelas 3 SMP. Dua. Bayangkan jauhnya misalnya ini, saya yang buat anak yang laki itu saya benar-benar awasi betul sehingga katakan kalau dia udah terlalu lama di rumah, saya bilang stop, taruh, dia harus main keluar. Main sana. Anak laki itu harus keluar, saya bilang gitu. Keluar, lo kenal, harus kenal. Gitu. Karena problem kita kalau kita sangat tergantung sama teknologi, terutama gadget. Kalau ada apa-apa dengan gadget, udah kayak orang gila. Gitu. Karena kita nggak punya teman lain selain itu tantangan kita yang hari ini. Ya. Kalau ada netizen ngomong udah mempengaruhi ininya gitu. Padahal dia ini karena anak gadis saya juga gitu kenapa jelek banget rupanya karena dia suka membuat dia punya vlognya sendiri ini di situ ada komen. Iya, dia nggak siap dengan itu membuat moodnya Semenit gitu Bu Linda. Ada anak ya termasuk saya lihat anak saya juga temannya idolanya ada apa-apa dia ikut-ikutan apa urusan apa dia kan Korea ya dia kaya dia ini kagak ada hubungan sama kita gitu maka ada istilah ketika ini nikah apa hari patah hati nasional kayak gitu-gitu itu benar-benar nyata loh itu nyata ada bintang film yang ganteng atau cantik menikah ini udah hari patah hati itu benar-benar ternyata segitunya luar biasa maksud saya ya aduh ngeri dah ya nah makanya gini dalam Lowe's model dikatakan gini pengirim pesan media penerima efek ini dalam Lowe's model ya lebih detail lagi. Jadi mau komunikasi efektif, pastikan bahwa pengirim pesan dengan melalui medianya apa? Macam-macam. Kalau saya lagi bicara seperti ini, kalau kita lagi ngajar Bu, ini media nih namanya. Kalau kita di PowerPoint ini media namanya. Terus ketika saya bicara, saya bergerak, mimik saya, intonasi, ini media namanya. Ini semua gestur ini media. Atau kita pakai kertas, tulis sesuatu, ini media. Nah, ini media namanya. Jadi media pesan itu macam-macam. Ya kalau di WhatsApp ya pasti WhatsApp itu medianya. Kalau kita pesanan online, maka proses itu adalah medianya yang kita bisa tahu proses komunikasinya. Oke? Nah, itu media. Menggunakan media diterima penerima. Nah, yang paling penting ini ada efeknya. Ya. Jadi bicara komunikasi efektif ada bicara tentang efek apa yang kita ingin tinggalkan. Gitu. Maka kenapa saya dimulai dengan ayo bangun mindset dulu. Karena kalau kita kemudian tidak mampu mengontrol mindset kita, takutnya setiap komunikasi kita jadi efektif. Efektif apa? Buat orang jadi stres juga. Ngeselin orang, itu efek masalahnya. Ya. Dan kita berkomunikasi. Gitu. Nah, Bupa, jadi dalam konteks ini, pastikan kita gunakan medianya dengan sebaik mungkin. Pesannya kita kelola sebaik mungkin. Hingga bisa diterima dan menimbulkan efek yang kita inginkan. Itu efektif. Jadi kalau efek itu di luar prediksi kita, berarti tidak efektif pesan kita. Apa itu di luar prediksi? Kita ngomong, orang, hah? Apaan? Entah tanda ngomong apa ya? Gak ada. Artinya ada sesuatu yang gak nyambung nih. Atau kita minta dia ke A, justru dikerjakan C. Nah, itu berarti tidak efektif. Ada yang salah dalam komunikasi kita. Nggak sesuai. Sampai di sini jelas? Ya, itu dia. Oke, kita lanjut.
Nah, mengapa? Oke. Bagaimana kita tahu bahwa komunikasi yang kita sampaikan itu baik selain itu feedback ya gitu. Misalkan yang kita menyampaikan nggak semua orang sama ya. Ya. Ada yang terbuka yang kita langsung tahu ekspresinya atau langsung kita tahu bahwa dia nyambung frekuensi gitu. Tapi kan ada memang anak-anak kita di luar sana misalnya yang di tempat kita kerja yang tidak ada respon apapun, misalnya dia paham. Oh bisa gitu, bisa. Tapi kita tidak tahu kita tahu nanti pas sudah terlambat, misalnya hasil itu harus kita dapatkan dan itu rupanya berbeda dengan yang kita harapkan. Oke, good. Tepuk tangan dong buat Bu Linda. Oke. Bu Linda, pertama memang pesan itu kita mau tahu sampai berdampak atau tidak. Kita melihat pada akhirnya reaksi dan aksinya dia, dampaknya ke dianya gimana. Dia bisa menerjemahkan pesan kita dengan baik atau tidak. Nah, kalau pekerjaan berarti dengan pekerjaannya tuntas atau tidak sesuai harapan kita kan gitu. Nah, terus kemudian ngeceknya gimana sih Bu? Kamu udah memastikan gitu ya. Nah, Bu kadang-kadang gini, ketika kita bertanya, karena ini tidak cukup juga hanya sekedar paham, oke. Kalau paham, boleh dong jelaskan nama saya apa yang kamu pahami dari pesan saya. Iya dong. Jadi nanti betul kita akan ada bahas di sini nanti di sini ada bahas. Nah, sebetulnya ini salah satu tekniknya memastikan namanya konfirmasi. Udah benar paham nggak? Lu cuma paham atau cuma dengar? Nah, gitu. Nanti yang gitu. Karena ini konfirmasi, maka pastikan salah satu teknik efektif communication adalah memastikan pesan itu sampai dengan cara bertanya kembali. Jelas? Oke, jelas. Jelas. Jelasnya di mana? Boleh jelaskan sama saya. Kan gitu. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu nanti kita lihat cara dia menjelaskan sama kalau saya karena saya basicnya adalah behavior analis. Makanya saya ketika bertanya itu dia menjawab yang saya perhatikan bukan sekedar kata-katanya, tapi cara mata dia dan cara dia ini. Kan dia tahu oh dia ngarang nih udah nanya nih, oh dia lagi ngulang memorinya, oh dia nggak paham nih gitu dari situ. Tapi ini betul bisa dipelajari teknik ini gitu Bapak ya. Jadi bolehnya gitu. Langkah pertama memastikan dia terima itu dia adalah bertanya kembali. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka. Paham? Paham. Oke. Kamu pahami di mana? Gitu. Ya, terbuka, tidak tertutup. Itu dia. Ya. Mengapa komunikasi begitu penting? Nah, Bapak Ibu penting nggak kalau komunikasi? Penting atau sangat penting? Oke. Mengapa sangat penting? Karena bisa sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Mengapa? Mari kita lihat sama-sama tayang. Jadi Bapak Ibu pernah menonton video ini. Pertama, penelitian ini. 70% menyatakan kesalahan dunia kerja adalah hasil komunikasi yang buruk. Ini dia. Pertama, karena ini hari ini tantangannya. Penelitian membuktikan 70% kesalahan di dunia kerja adalah hasil komunikasi yang buruk. Nanti kita lihat lagi. Komunikasi yang bagaimana? Lebih dari 60% konflik internal dalam organisasi bersumber dari ketidaksepahaman komunikasi lintas generasi. Itu juga dia akarnya. Hari ini tantangannya itu. Ini gap komunikasi. Betul sekali. Gap komunikasi. Kenapa? Bu, Pak, kalau kita Bapak Ibu yang lahir di generasi baby boomer, Gen X, Gen milenial, gapnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan Gen Z, gapnya sudah sangat jauh. Di Gen Z. berarti ada contohnya saat ini sekarang. Gen Z itu 2000 ke atas, Bu. 2000 ke atas. Ini banyak pertanyaan saya di Bapak Ibu. Berapa banyak yang Gen Z-nya? Lingkungan kita Banyak 30%, 40%. Yang di atas 30%. Lingkungan banyak Gen Z, maka siap-siap ya berkomunikasi yang luar biasa karena komunikasi mereka big L. Itu dia. Iya kan? Kalau kita dulu besar di Bandung mah nggak biasa ngomong anjing gitu. Kalau sekarang anjir gitu ya. Anjir, ini mah kayak gitu semua gitu loh. Ya, tapi ini komunikasinya. Kenapa saya bilang kalau baby boomer, Gen X, Gen milenial gapnya terjauh karena kita mengalami ada proses sama. Pertama, sama-sama ngalami dulu nggak kenal komputer, kenalnya mesin. Ngalami sama-sama dulu namanya telepon ya fixed line.
Kenal dari namanya mobile itu dari yang paling gede alium gambreng ya kan, yang nimpo binatang itu berdarah-darah mati gitu ya, sampai jadi kecil-kecil mengalami namanya telepon umum, telepon kartu. Nokia bisa. Iya, terus ngalami pager kan, iya bangga banget nih pager kan gitu. Akhirnya punya handphone, pertama punya handphone sejuta umat Nokia. Nokia bisa. Nokia kan, kalau belum punya Nokia mah belum punya handphone gitu. Yang bolehnya sepuluh. Ya, yang pernah ngalamin telepon tuh cukup 3 detik biar nggak kena bayar, gimana? Atau di sini ya? Iya. Itu bu, biar nggak kena 5 detik kena bayar. Jadi ngomongnya cepat, gitu. Ngalami kan? Ngalami yang namanya SMS berbayar, betul? Berubah, gitu. Ngalami zamannya habis Nokia, habis ganti BlackBerry Jaya dengan BlackBerry Messenger-nya ganti berubah dengan Android. Iya, QWERTY udah QWERTY. Yang namanya lokal menterlokal. Iya. Iya dulu ngalamin ya warnet, wartel, ngalamin. Makanya bahasanya agak mirip. Gitu loh. Kita nggak tahu itu. Iya. Kalau kemarin begitu langsung smartphone. Nih, namanya smartphone. Dia ditemani sama tontonan smartphone dia kan. YouTube udah kenal gitu. Ya, ingat? Apalagi Nabil. Aduh. Dia sekarang Iya, betul. Dia perpaduan antara Gen Z terakhir sama Gen Alpha. Dulu kan pakai apa ya? Kayak apa tuh kalau kita pakai Proyektor, Zamannya iya, kita nggak yang di HP. Nah, dia ganti kertas dia pakai dicetak dulu. Iya, gitu. Iya. Nah, ketika kita ngalami yang sama kan gap komunikasi kita terlalu jauh karena mengalami fase yang sama, maka mudah. Dan ketika zaman itu terbiasa gen X, milenial, baby boomer terbiasa zaman birokrat zaman dulu. Satu orang dapat kerjaan bisa dapat 3-7 kali pekerjaan di waktu bersamaan karena biarkan multitasking, betul nggak? Nah, tapi beda dengan sekarang Gen Z. Bayangin, mereka native digital, lahir sudah digital. Pak, salah satu membuat digital itu adalah membuat mereka tidak bisa multitasking karena digital itu membuat mereka autofokus pada titik. Karena gadget itu membuat fokus. Buktinya sederhana aja caranya. Kenapa mereka nggak multitasking? Gampang Bapak Ibu. Minta anak kita ambilkan gunting di dalam kamar di atas lemari. 7 menit kemudian dia datang, nggak ketemu mah gimana? Kita antar depan dia itu guntingnya nggak ketemu. Kenapa? Karena kita nggak detail kasih informasinya. Kalau mana agensi harus detail. Ya, dia oke di dalam lemari ngomong berapa nomor sekian dekat baju sini, detail. Kalau detail dia bisa dapat. Kenapa? Karena fokus. Itu loh. Anak Gen Z nggak bisa kita berkomunikasi dengan general mau ditanggap nggak bisa karena mereka terbiasa fokus. Ya, maka Bapak Ibu semua kita terbiasa 2, 3, 4 pekerjaan dalam satu waktu aman karena dilatih seperti itu. Tapi Gen Z nggak bisa. Hingga dibilang Gen X, Baby Boomers, Gen Millennial itu banyak bisanya tapi sedikit. Gen Z bisanya sedikit tapi dalam. Maka dibilang ahli sih. Itu bedanya. Tapi mereka jenius, pintar, ini generasi pintar. Tapi ketika mereka kemudian komunikasinya tidak pas, tadi general gap, karena Bapak, apa sih terkesan dari Gen Z hari ini ceritanya? Satu, ada dibilang generasi strawberry, tim rebahan, jompo sebelum waktunya. Ya karena kemudahan tadi. Terus kemudian kita nggak bisa menerima dalam multitasking karena tadi dia harus fokus. Jadi ketika mereka dapat pekerjaan 2, 3 dalam satu waktu, stres mereka. Karena cara kinerja otak mereka tidak seperti itu. Iya, enggak tadi workout. Enggak, mereka bilang lack of balance. Memang kita budak korporat, gitu. Udah itu masuk gitu. Iya kan?
karena mereka tidak terbiasa itu. Terus terkesan tadi kurang ajar, nggak tahu etika. Kenapa? Bupa harus ada yang betul. Karena kita di budaya timur. Mereka dari awal lahir udah lihat budaya barat tontonannya. Di mana kalau nggak suka diluapkan, ekspresi nggak suka, dia sampaikan ekspresif. Itu Gen Z. Dan Gen Z itu bukan generasi yang harus direcognize. Dia nggak mau nggak dikenali, dia harus dikenali. Karena bagi dia dikenali itu penting. Maka ada istilah FOMO. Dia takut tidak dikenali, takut tidak dianggap, takut tidak muncul. Maka muncul people pleasure. Gak bisa nolak, keenakan, agar bisa diterima di lingkungan. Ini komunikasi mereka. Ya, ini Gen Z, Pak. Tapi mereka perlu pengakuan eksistensi terhadap keberadaannya mereka. Ini ketika mereka ngomong laut, gitu ya, kesan kita di budaya timur, dianggap tidak sopan. Kesalahannya siapa? Saya selalu bilang kalau jadi di Paris itu saya bilang jangan. Ini banyak bapak ibu, mohon maaf, kesalahan kita juga orang tua. Karena Gen S, Gen milenialnya terlalu sibuk dengan aktivitasnya, kerjanya, tugas-tugasnya hingga dia lupa mengajarkan tradisi timur yang diyakini oleh dia. Gitu. Ini kejadian, saya kejadian tuh Pak. Ketika saya ada tamu, anak saya yang tadi saya bilang SMP tadi, kita kalau depan ada tamu orang tua gimana jalan? Misi nunduk kan? Anak sekarang gini aja. Salah nggak deh? Nggak salah ternyata. Setelah saya cek, saya tanya, kamu kok lihatnya nggak apa-apa ya? Gitu. Sesimpel itu, nggak apa-apa ya. Terus saya bilang oke. Terus saya tunjukkan, oke. Nah, kamu sekarang lebih enak mana? Saya tunjuk itu saya aja. Tunjukkan kalau ada timur begini, lebih enak mana? Ya, gitu. Jadi nyata jangan kita sendiri yang lupa ngajarin itu. Saya pikir oh ya, saya lupa minta ngajarin. Bukan dia nggak tahu, bukan dia nggak mau, dia nggak tahu karena kita nggak pernah ajarkan. Dan jangan salahkan dia kan dia nontonannya tadi. Dunia luar sana, barat. Lalu bagaimana sih komunikasi kita sama mereka? Oh itu kalau punya tim sebanyak itu di Gen Z-nya, maka kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar kepada mereka. Ya sisi kemana? Gen Z-nya juga harus memahami cara komunikasinya Gen X sama Gen milenial juga. Jadi memang komunikasi biar ketemu, bagaimana cara Bapak Ibu? Komunikasi itu harus seimbang. Harus sama, baru kita bisa ketemu komunikasinya. Kalau satu merasa lebih power daripada satu, siap-siap nggak ketemu komunikasinya. Kalau atasan sama bawahan komunikasinya intimidasi. Atasan mau punya pesan atau kesan yang kuat di timnya diterima, maka atasan harus mau menunjukkan sedikit agar terlihat equal. Karena kenapa anak-anak itu, misalnya anak-anak Gen Z kita, kenapa lebih senang ngobrol sama teman baik kita lebih lepas? Karena nggak merasa ada beban, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sama aja gitu loh. Ini yang dibutuhkan. Komunikasi akan muncul hanya seperti itu. Efektif kalau tadi sender dan receivernya merasa kedudukannya sama. Gitu. Jadi tidak ada jarak di antara kita. Itu komunikasi yang penting. Begitu juga dengan Gen Z. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Gen Z? Bapak Ibu yang kita Gen X, Gen Z ini harus paham juga komunikasi mereka. Sambil kita mengencourage mereka agar mereka juga memahami cara berpikir kita. Baru ketemu komunikasi. Kalau enggak ketemu terus. Stres. Dikasih 2-3 pekerjaan. Mohon maaf, ini bukan tugas saya. Saya bukan budak korporat. Begitu ngomongnya. Mereka cuek aja. Dan itu benar sebetulnya secara tupoksi benar. Tapi kita secara birokrat nggak bisa. Kalau kita kan ASN. Betul nggak? Iya. Kita diajarkan untuk palu gak ada, palu ada gua, palu mau gua ada gitu loh. Gua kerjain semua kan gitu. Kalau dia bilang perintah atasan siap. Ini birokrasi, betul nggak? Kita dibentuk begitu. Tapi bagi mereka di Indonesia nggak bisa. Banyak yang sudah bukan tupoksi saya. Oh, lack of balance bu, nggak bisa. Saya bukan budak korporat. Saya juga perlu mental health nih. Saya burn out gitu. Istilah itu muncul. Ya, komunikasi dengan Gen Z, Bapak Ibu harus paham dulu mereka. Satu, Bapak Ibu kalau mau Gen Z pastikan recognize mereka.
Jadi hargai keberadaannya. Ya. Kedua, tahu nih, kalau mereka suka fokus, challenge mereka terhadap tugas sampai dalam pasti jago. Karena mereka mampu nyari sesuatu, satu titik, cari dalam dapat mereka. Itu hebatnya mereka. Kita aja bingung nyarinya di mana sih. Mereka contoh lah, ada sistem baru kayak gini. Kamu bisa nggak? Coba ngaji mana? Bisa dicari sama dia dapat. Anak saya kalau sistem juga saya nanya mana saya lebih aplikasi dia, tahu dia. Karena dalam. Tapi kalau udah kasih 3-4 dalam satu waktu pasti tahu dia. Terus kedua, apresiasi kerjaan. Ya, beri makna karena bagi anak Gen Z uang itu bukan segala-galanya kan. Meaning dari apa yang dia lakukan, worth it nggak sih? Pekerjaan gue ini menghasilkan apa sih betulnya buat gue gitu. Sehingga mereka terutama di swasta ya sangat mudah, nggak masalah. Berhenti kerja, berhenti aja. Itu jadi konten kreator bisa hidup kayak gitu. Sesimpel itu mereka berpikirnya. Terus yang ketiga lupa ciptakan suasana nyaman. Makanya model kerja sekarang kan suasananya tuh harus menyenangkan karena Gen Z itu ya kelemahannya karena mereka hidup dalam serba kemudahan dan serba cepat, mereka mudah. Iya, maka dia harus di-encourage tadi, udah sekali itu, karena itu dia, ya, karena mereka seperti itu. Karena apa? Tadi kuat sekali FOMO, penting pakai banget dikenali oleh lingkungannya, penting pakai banget diterima sama lingkungannya. Kalau nggak terima stres ya. Masa jauh anak saya sama. Aduh, luar biasa pokoknya. Ya. Kalau yang lainnya kan bisa kita bicara, mereka maksudnya masih mencerna ya gitu ya, masih oh iya Bu kalau kita begini ya bisa masih ini ya. Anak Gen Z itu sudah langsung narik diri Pak, langsung seperti apa namanya, seperti kita tuh jahat banget gitu urusannya gitu sama mereka gitu. Jadi mereka langsung kayak menarik diri, jadi kita makin susah menjangkau mereka gitu. Jadi di situ kadang-kadang kan seperti Bapak bilang tadi kan, mood kita ya Pak ya, maksudnya ini misalnya kita jadi berhadapan dengan permasalahan, tapi pas sudah mereka permasalahan itu harus langsung kita beginikan, langsung kayak slide langsung cepat harus ganti. Jadi mood kita yang tadi sedang berat langsung ya deh boleh main, nah jadi langsung harus kayak ganti film cepat gitu loh Pak kalau berhadapan dengan mereka. Tapi kalau kita masih membawa mood yang tadi kita yang masalah yang belum selesai ke dia, udah dia langsung menanti. Betul sekali. Jadi Iya karena ibu karena tadi kosan keempat bahwa ibu ini pasti kan bapak ibu Gen Z itu selfish, egonya tinggi banget. dihargai. Iya gitu. Nah, ya itu maka saya bilang kalau mereka udah nggak suka, akhirnya mereka terkesan diam. Tadi itu kuat covering kalau istilah psikologinya. Tapi mereka di belakang ngoceh. Makanya bilang ada grup di dalam grup. Ngobrolnya begitu, iya lo gue suka banget, gue perlu, kayaknya gue perlu me time gitu. Bahkan gini, saya punya tim Gen Z, karena mereka masih muda kali ya, saya lihat masih muda, gaji mereka habis hanya untuk tadi nonton konser, beli stiker idolanya, terus beli lampu-lampu yang model gitu ya Allah harga 800.000. Saya pikir kalau gue tuh ya Allah gue sih ngefans sama Kenneth tapi gak segini-gini amat juga zaman itu ya gitu. Tapi ini bagi mereka karena eksistensi itu loh. Jadi mereka akan, tapi hebatnya mereka ketika mereka pengen sesuatu mereka berani mewujudkannya dengan segala resiko. Hingga yang banyak tertembak pinjol Gen Z. Beli dulu sama kan. Iya, tak dulu gitu. Mereka penting itu dulu tuh. Nah, mereka berani, tapi saya satu yang saya suka dari Gen Z, spirit sebetulnya mereka punya spirit luar biasa untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Aduh, itu ambisi itu harus kita kendalikan, harus kita arahkan mereka. Itu mereka punya kekuatan itu. Ya. Ya. Oke. Tiga-tiganya
pernah nyuruh. Karena kalau disuruh nggak pasti hati. Kesal ya. Akhirnya saya sendiri semua. Baru kayak tadi pagi 2 orang ngomong, satu-satu dong ngomongnya. Kan aku bingung gimana baru bingung ngadepinnya. Jadi akhirnya seperti yang Bapak bilang, hidup ini duit nanti bisa dicari. Jadi kalau dia mau memerlukan sesuatu, hari ini aku senang aku beli. Besok urusan belakangan. Yes. Nah, satu ketika pernah saya bilang, terus dia bilang, Mami aku mau pasang gigi yang ini loh, ada bolong pasang gigi ini berapa juta? Nah, 8 juta. Bilang sebulan aku kalau itu duit kalau bisa sekolah, aku pasti tidak pengen ngasih. Jawabnya gitu. Nggak ngasih benar. Aku mau gigi udah kasih Iya, orang. saya nggak kepengen ngasih. Jadi nggak bakalan juga ada yang bisa mau disekolahkan dengan uang itu. Iya, dan itu kalau saya mau beli, ini mau beli, beli aja. Kalau lagi senang beli. Nah, mulai nih, ini kan udah rusak banget harus diganti nih. Oke ganti, beli yang 2 juta aja. Terus harus Apple. Buat apaan? Supaya bisa saya ngecek Mami ada di mana. Begitu ya jawabannya. Saya cuma nggak mau, bukan nggak mau. Besok mana tahu butuh uang. Persoalannya besok. Masih ada. Gitu ya. Jadi anak-anak menjadi, Valid. iya, Valid. anak-anak ini menjadi kumaha engke, bukan engke kumaha. Ya urusan belakangan. Iya. Tiga-tiga ini hampir seperti itu. Berarti sekarang usianya 20-an berarti. Iya, 25, 23 sama 20. 20. Semuanya Gen Z. Tapi begini, saya mau bilang gini, bahwa betul sekali kan anak-anak sekarang Gen Z itu suka nggak suka mereka adalah budak industri. Iya, mulai industri. Mereka sangat terkenal dengan merek, dengan brand, mereka sangat. Maka saya bilang tadi, eksistensi mereka mau diakui. Sama Bu, saya punya anak. Saya bilang yang kuliah semester 3 Iya. ini, apapun, laptopnya, HP-nya harus Apple. Iya. Maka saya bilang gini, kan bilang gini, aku mau ganti dong, iPhone 17 yang untuk nah ini tadi apa pentingnya iPhone 17 sekarang? Lalu dia pakai iPhone, walaupun udah lama dia iPhone 13. Dulu saya tawarin mungkin, oke, saya belinya Xiaomi yang terbaru, nggak mau. Termasuk ketika dia beli iPhone 13 ketika itu masuk iPhone 14 saya beli yang 13 ketika itu saya tawarin dia handphone terbaru Samsung ataupun Cina lah yang nggak mau, dia mundur sedikit nggak apa-apa, yang penting Apple. Fanatik luar biasa. Laptop saya kasih nggak mau, maunya MacBook. Bagaimana dengan berkomunikasi? Saya malah jadi berpikir gini, kayaknya saya lebih baik menarik diri. Iya. Iya. Kemarin saya untuk yang nomor 1 itu memang agak-agak keras banget. Jadi gimana? Ayo jalan-jalannya. Apa yang membuat dia senang itu yang harus kita lakukan. Karena mereka ini bisa hidup dengan handphone itu dan yang lain nggak penting. Satu ketika kebetulan di rumah sebenarnya dia 3 kamar. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Tanpa mereka sadarin aku kabur Pak. Kabur bawa laptop. Pengen tidur anak-anak muda, pergilah aku ke Basura. Mana di tempat ngopi yang enak? Ya pura-pura aja kan, ya anak muda kagak ada yang nyari Pak. Saya sengaja. Ini apa nih? Internet saya matiin. Terus internet di Kore saya matiin nggak ini. Saya keluar dari mulai jam 3. Jam 3. Sampai setengah 7 kok gak ada yang nanya. Apa aku nyalain dulu, aku nggak nyalain. Tetap aja nggak ada. Untung aja. Ya udah daripada ngapain, gue ajak nonton aja ya. Cek, ayo pergi yuk. Emang Mami di mana? Aku nggak ada yang nanya Pak. Coba nggak penting mereka. Jadi mereka datang maminya nggak ada di rumah berarti Nggak ya. ini. Baru ada tamu, kok nggak ada yang satu pun tahu, nggak ada tahu kemana Maminya. Nggak tahu, nggak bilang kok kita kan di kamar masing-masing. Nah, berkomunikasi pun tidak boleh. Coba dulu antar dulu ini nak, sabar Mak. Kita bentar lagi datang, antar lagi dong. Sampai kenapa sih? Kan sakit hati ya. Aduh, besok aja aku ngomong. Coba berbicara dengan mereka. Jadi, ya mungkin karena saya ibu-ibu lebih tahu lah. Apalagi kalau suami saya tentara, mana bisa ngomong gimana kabarnya? Ya basi banget dah kalau kayak gitu. Kalau udah ditanya gimana kabarnya,
Ya apa? Coba pegang dulu, panas loh Pak. Jadi berbicara itu seperti itu Pak. Jadi kalau kita berbicara Gen Z, aku menghadapi 3 itu benar-benar Luar biasa, Pak. luar biasa. Kalau bilang jadi pembicara menghadapi anak Gen Z, saya duluan kali. Nah di suatu ketika saya pernah mengajar ibu-ibu istri-istri PKA, administrator eselon 3. Berbicaralah anak yang apa itu None 2024. Panggillah dia bagaimana ibu-ibu ini diajarin. Yang pertama dia ngomong gini Pak. Udah yang mau terakhir, nggak ada yang bertanya. Terus dia bilang gini, sebenarnya anak Gen Z itu apa? Minta dimengerti. Kata dia bilang, karena dia bercerita bagaimana ke papanya waktu dia mau jadi none, dia harus begini, bagaimana dengan di kamar, dia harus betah di kamar karena mamanya, gitulah. Yang terakhir saya cuma bilang, kalau anak Gen Z minta dimengerti, bagaimana dengan kami orang yang aku masuk apa lah aku Pak? Gak bumi aku di atas. Di atasnya. Gen S. Lah ya. Terus kalau Gen Z minta ini karena menurut saya dia udah orang berpendidikan lah masuk mau di Jakarta kan. Kalau anak Gen Z minta seperti itu terus Gen X mengalah. Kita nggak perlu debat. Cuman tolonglah anak Gen Z itu juga mengerti orang yang generasi X karena memang komunikasinya nggak nyambung. Betul sekali. Itu yang saya hadapi. Ya anak Gen Z lah, mulai 2024 gak apa-apa dia semester dulu, kita gak perlu bahas begitu. Ya, karena menurut saya udah salah besar. Harusnya orang tua itu mengerti kami tuh gak minta banyak gitu tuh. Ya, Kata mereka. lah itu saya. Iya. Aku bilang waktu itu, jadi ya mungkin saya tidak bertanya, mungkin perlu dipikirkan karena mereka kan jadi duta-duta lah itu ya. Perlu mengerti yang sekelas-sekelas kami, ya kayak aku lah, dia baru masuk kerja, mungkin saya udah berhenti kan gitu. Itu jadi nggak tahu lah kalau Nabil nanti bisa testimoni ke kita, ya memang begitu, kalian harus mengerti kami, kalian harus ini. Tapi kalau dulu Gen X ke baby boomers, kita yang mengerti mereka. Yes. Makanya cuma diginin doang, kan ngerti. Anak sekarang begini, ngapain foto? Iya betul sekali. Iya. Kalau ibu zaman dulu kan gitu, cukup lirikannya kita tahu mana dia mungkin. Mungkin teriak juga nggak ngerti. Mereka tuh lupa kalau kita ngomong orang tua, mereka lupa kalau ini juga hidup pertamanya orang tua, mau dihargai juga mereka di sini kayak cuma sekali hidup aja YOLO, you only live once. Tapi mereka lupa kalau orang tua juga ya pertama kali mereka jadi orang tua, kalau gitu kan juga kan ada proses belajar mungkin gitu ya. Tapi kalau saya bersharing juga, kalau saya kan karena saya dokter, saya juga berikan ruangan-ruangan apalagi kalau jadi kan banyak banget ruangan-ruangannya. Dan perawat saya, teknisi semua laboratorium itu semua kan banyak kan yang Gen Z ya, terus kalau di rumah sakit besar yang 500 kita bisa 500 orang itu banyak banget tantangannya ya, mulai dari tiba-tiba keluarga pasien ini, tiba-tiba keluarga pasien bilang saya wartawan, saya ini keberatan, lalalala. Jadi kalau misalkan perawatnya itu kan langsung lapor dulu ke dokter biasa dokter jaganya. Biasanya karena mereka yang Gen Z itu kalau saya akan dengerin dulu, tapi habis itu saya akan ngasih mereka hanya 2 opsi, mau ini atau ini, karena mereka nggak bisa tuh kalau banyak kayak oh ya udah kerjain aja gimana, nggak bisa kemana-mana jadi kita harus gini, oh enggak, tenang, jadi opsinya antara ini atau ini, pilih salah satu. Saya akan tetap memberikan mereka keluasa untuk memilih, untuk terserah ada mereka punya wewenang untuk menentukan, tapi di jalur yang saya tentukan. Saya sih sama perawat saya sama karena mereka itu memang mereka tuh pintar, tapi mereka bukan street smart. Mereka tuh menyelesaikan masalah itu kok belibet ya, kok nggak harus seperti itu, tinggal serap gitu. Ini betul. Saya tuh akan ngasih ini aja, tapi yang saya tahu dua-duanya tuh terkontrol. Yes. Tepuk tangan dong. Saya tambah nih Pak Tampo. Anak sekarang itu nggak tahu kalau itu dari saya. Saya tadi dari rumah sakit kan, bilang gitu kami ngobrol berlima. Itu lagi pada pulang dari kuliah. Kenapa di rumah sakit tadi? Kita kan ada fasilitas lah dilayani gitu ya. Namanya kita dilayani nunggu lah ya. Terus juga mereka sudah daftarin kita, lihat poli sudah kosong atau belum. Berapa silakan
diam karena akan diselipin biar cepat kan gitu ya. Terus tiba-tiba adalah bapak-bapak dibilang gini, ibunya bilang gini, saya boleh berobat nggak? Udah berapa minggu? 2 minggu. Nggak bisa bu, tunggu sebulan karena prosesnya kayak gitu satu poin. Tiba-tiba suaminya bilang gini, siapa bilang seminggu? Marah-marah. Ini terdiam kan? Semua yang dulu sampai bilang udah pak. Kalau nggak bisa saya ini sama-sama pensiunan juga tuh bapak tuh udah tua. Aku samperin lah si petugas. Dan Mbak Neti biasa lah, kan semua orang tua aja ngomong kan. Nanti kamu sakit? Enggak. Hanya shock aja tadi dibilang bapak itu. Saya udah meladeni benar. Kok begitu? Udah sampai aja. Itu juga udah terkenal bapak itu di rumah sakit ini. Galak dokter aja dia ini. Aku cerita lah pas makan berlima. Terus kata anak saya yang bikin 2000 ini, itu udah tepat. Bagus itu. Ya, menurut saya memang perlu dirubah. Sama kayak saya kemarin ke rumah sakit habis operasi usus buntu. Jam 9 kok baru pada datang, bapak itu marah-marah. Ini rumah sakit apa tidak? Kenapa baru melayani jam 8? Jam 9. Dari jam 8 ngapain aja? Begitu hati saya gini. Harus ada yang kayak gitu. Terus saya bilang sama suami, dan gitu ya, maksud saya gini, kita tuh udah dilayani loh, betul. Tapi kan mereka juga butuh yang namanya datang jam 6, belum upacara, ya beres-beres dulu persiapan ini. Dan yang tadi kejadian di ruang VIP itu karena menurut ibu itu, saya pun kalau ngambil obat bulanan kan tidak boleh 2 minggu, harus sebulan. Jadi dia pikir dia berobatnya sebulan itu, ternyata dia berobat ke poli lain, ya boleh dong. Cuman kan konteksnya dia bilang, saya kan baru berobat 2 minggu, 2 minggu kan harus sebulan. Ya nggak bisa, nggak marah-marah. Ya kalau dia bilang ke poli lain boleh, nggak mungkin jawabnya nggak gitu. Tidak, harus begitu. Sekarang itu zamannya Mi, harus benar-benar langsung ngomong. Coba kita. Begini, pun kalau lah kayak gitu, anaknya ya nggak boleh ngelihat yang sedikit nggak beres Pak menurut saya. Kemarin anak saya pengen jadi tentara. Suami saya, janganlah. Kalau kamu nanti diapain lah kan gitu. Saya balik, saya jambak dia. Coba, aduh kita cuma gini. Aduh, aku lagi dari lahir nggak begini. Coba, kamu anak sekarang gitu loh. Terus yang gue nyusul, betul harus begitu. Aduh Pak, jantungan aku sama suami gini. Aku mau cerita lagi, malah kasihan kan dia si petugas. Ya. Harus aduh Pak. Ya, Bu, itulah gap yang terjadi hari Iya. ini kita dengan Gen Z. Tadi Bu Karin ngasih sebuah tips yang bagus banget. Bapak benar sekali sama Gen Z, jangan pernah kayak dalam satu perintah. Kalau mereka melakukan sesuatu, kasih dia pilihan. Itu nggak banyak-banyak ya tadi, mereka nggak akan bisa ya. Makin banyak makin galau mereka. Kasihin aja 2. Kamu ini, kalau ya gini, bagi mereka penting gini. Lo lakuin ini, lo lakuin ini kayak gini, terserah mau yang mana. Begitu. Bicara sama Gen Z. Kenapa? Lagi-lagi tadi Gen Z itu memang tadi karena dia bisa straight ngomongnya. Dan satu lagi Bapak Ibu harus pahami, Gen Z itu cenderung punya sikap agresivitas yang tinggi. Iya. Kenapa dia agresif? Karena dia kecanduan gadget. Tapi kan semua anak-anak yang kecanduan gadget pasti tantrum. Tantrum itu kan ngamuk ya. Emosinya melonjak-lonjak. Iya, emosinya nggak stabil. Kalau di kantor saya malah kadang gengsi itu nggak inisiatif gitu loh. Jadi kalau misalnya ya udah pekerjaan kamu di sini, ya udah dia cuma anteng di ya fokus tadi terlalu fokus di pekerjaannya, padahal yang lain tuh kayak lagi ribet-ribet. Jadi dia harus diperintah misalnya, Dek bantuin itu, bantuin bu itu, bantuin ini. Jadi kalau nggak di situ mereka nggak akan kerjain. Gitu. Karena memang Gen Z tidak pedulian. Iya, Kan itu sendiri. Selama kita Ya, tidak dalam circle-nya dia merasa ini dia nggak peduli. Nah, Tapi kalau udah urusan circle-nya dia peduli minta ampun dia. Stres dia. Bagi Gen Z ditinggalin teman itu luar biasa, Bu. Efeknya diomongin sama temennya, oh itu luar biasa. Tiba-tiba temen ini itu satu circle bertiga, gua nonton konser dia nggak diajak, oh ini masalah nih. Bisa stres, nangis nggak jelas. Alhamdulillah ya.
kadang-kadang kayak gitu. Tapi ada dia. Gitu. Gitu. Kenapa? Tadi mereka sangat peduli sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Di luar itu mereka nggak peduli, itu problemnya. Karena makanya gini, Bapak Ibu sekarang ketika kita punya tim hadir di kantor, Gen Z mau nggak mau kita yang mengajarkan itu. Tadi ya, lagi nih, kita sebagai Gen X atau Gen milenial harus mengerti tentang Gen Z agar kita bisa nyambung. Gen Z juga harus kita ajar untuk mengerti cara komunikasi agar seimbang. Kalau nggak ketemu, bagaimana caranya? Karena kita yang lebih senior atau misalnya kita punya otoritas misalnya sebagai ini, kita yang ajarkan mereka. Karena mereka orang-orang hebat, tapi sayangnya pendidikan mereka terlalu cepat. Mas gitu, mereka dewasa terlalu cepat dengan teknologi itu gitu loh. Dan bicara mudah, mereka sangat dimanja dengan kemudahan. Pesan makan tinggal tidur, kan mudah semua. Hingga mereka berpikirnya praktis. Dan mohon ini kita bilang tadi, kurang memperhatikan perasaan orang lain. Hingga ketika bicara tadi ceplas gitu loh. Kadang-kadang tersinggung atau enggak sih gitu loh. Enggak penting ya gitu. Iya gitu. Tapi kalau ini tuh wow. Iya. Keakuannya gede ya. Oke. Nah, Bu Pak, jadi salah satu komunikasi aktivitas pelajaran sama mama adalah kita agar kita bisa tadi menjembatani ini, memahaminya bagaimana. Oke. Ready? Siap, kita mulai. Nah, kita lihat ya. Ini apa yang terjadi dengan komunikasi ini, Bapak Ibu sering nonton ini ya. Adalah perlawanan kata. Jadi apa saja yang ada di atas dunia, semuanya ada lawannya. Misalnya langit, lawannya bumi. Kalau siang, lawannya malam. Oke? Paham? Baik. Baiklah. Kalau beko ibu mengecek, apa saja yang ibu kecek? Kalau kalian jawab, yo lawan katanya, langsung dijawab. Berarti? Iya, Bu. Kita mulai lah ya. Pandai. Tinggi. Rendah. Jauh. Dekat. Pergi. Pulang. Lapar. Makan. Makan. Itu salah, Nana. Itu betul, Ibu. Ini bukan pertanyaan, bodoh. Itu bukan jawaban, Bintang. Berapa kalian bodoh sekali? Lebih pandai sekali. Oh, melawan ya? Oh, mengarah tidak. Anak murid kurang ajar. Ibu guru lebih ajar. Oke, pelajaran sudah selesai. Pelajaran belum mulai. Masuk. Kumpul. Kalau seperti ini, kapan selesainya anak murid? Kalau begitu, kapan mulainya, Bu Guru? Ayah kalian udah, Bu Guru. Pulang kalian. Pulang, Bu Guru. Pergi. Pulang. Sakit hati. Hati kan. Tidak kalian. Hidup dari Bu Guru tidak berguna. Iya, biasa. Biar Ibu pergi. Biar kami tinggal. Besok Ibu panggil bapak kalian. Oke, tepuk tangan dulu pada Bapak Ibu semuanya. Bu Pak, kalau kita lihat ini, apa yang salah dari tayangan ini? Informasinya nggak jelas ya. Betul. Kalau kita lihat gini, secara pintar, gurunya pintar nggak? Pintar, karena berhasil mengajarkan lawan kata. Betul? Muridnya pandai nggak? Pandai, karena bisa merespon instruksi gurunya. Benar nggak? Tapi kenapa jadi ribut? Nah, tadi karena komunikasi. Ya, ketika komunikasi tidak jelas aturannya, batasannya ini, maka terjadi upah sama lah. Nih ya, ini kalau kita masih ingat peristiwa Agustus kerusuhan Tahun berapa? Tahun ini. ya, kemarin ya sampai bakar-bakaran gitu. Menurut Bapak Ibu, kalau kita amatin apa sih masalah terbesarnya? Ada itu dia. Good. Saya sebagai pengamat komunikasi 9,1 komunikasi kesalahannya adalah komunikasi publik yang tidak pas. Gitu. Kenapa? Jujurlah, kalau kita naik gaji, tunjangan naik, bahagia nggak? Senang nggak? Tapi ketika pejabat publik menunjukkan kesenangannya di tengah publik, ketika masyarakat sedang keadaan tidak baik-baik saja, maka terjadi. Dan ketika ditanya tanggapannya salah.
cengengesan, iyalah rumah saya kan Bintaro gitu. Ini untuk sekelas pejabat publik dan itu kesalahan dan ini terjadi. Hingga akhirnya bakar-bakaran. Itu satu. Nah, penjara. Kenapa? Karena komunikasi publiknya tidak pas. Bahaya banget memang. Karena lain apa namanya menyusahkan, Betul sekali. yang kata menyusahkan itu loh Pak, Oh iya, orang itu yang yang Ibu Mulyani bilang jadi beban. oh iya, Jadi beban. iya iya iya. Jadi Oh beban. iya itu. Ya itu semua memperhatikan, nah wajar lah. Nah, ya, dan tantangannya ada gini, kenapa komunikasi menjadi sangat penting pada akhirnya? Karena gini, satu sisi masyarakat sekarang kan hobinya ngerekam kemudian diviralkan, ya, dan yang direkam di bagian yang dia suka, menurut dia bisa diviral, bagian apa? Bagian buruk. Karena bagi orang Indonesia hari ini hal-hal buruk itu lebih mudah viral daripada hal yang baik. Maka dibilang bad news is the good news. Gitu. Apa mudah viralnya? Hingga orang ngedit sembarangan. Dan kita hari ini tidak ada dari cek dan recheck. Kita langsung share. Itu problemnya. Ini komunikasi nih. Dan ini terjadi, Bu. Jadi kalau kita kemudian tidak bisa menyikapi ini, tadi teknologi mempermudah komunikasi, tapi kalau tidak disikapi dengan bijaksana, teknologi membuat komunikasi makin kacau, memperkeruh suasana. Ini yang terjadi hari ini. Maka bicara komunikasi efektif Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai. Kenali siapa lawan bicara kita, pahami generasinya, maka kita bisa sulit komunikasi. Ya. Nah, Bu Pak, kenapa? Karena bicara komunikasi, nih kita punya mata yang sama, tapi memiliki cara pandang yang berbeda, betul? Kita punya sama-sama memiliki telinga untuk mendengar, tapi yang didengar bisa beda. Kita punya hati yang sama, tapi merasakan hal yang berbeda. Kita punya mulut secara fisik sama, tapi kita ucapkan tiap peristiwa bisa berbeda. Maka Bapak Ibu bicara komunikasi, bagaimana kita menyatukan komunikasi efektif dalam menyatukan ini semua. Agar memastikan pesan kita itu sampai, orang melihatnya dengan cara yang sama, mendengarnya dengan cara yang kita sama, yang kita inginkan, merasakan seperti apa yang ingin kita harapkan, yang gitu. Dan ketika dia kembali bicara seperti yang kita inginkan, gitu. Sesuai, efektif baru dibilang. Jadi kita nggak bisa tuh bicara sekedar ngomong, asal kalau bilang asal bunyi aja bahaya sekali. Nih, tahu kasus Resbox? Ya. Yang menghina Sunda itu kan asbun. Anjing. Iya. Iya. Ini gara-gara dia nggak suka sama Viking, dia menghina Viking, mendukung Persib, urusannya dengan ke orang Sunda kan aneh. Itu kan asbun, ketika kan orang asal ngomong, dia nggak berpikir. Komunikasi dia tadi berdampak, sekarang ditahan dia. Bukan masalah ditahan aja, masalah hari ini dia meninggalkan banyak dendam sama orang-orang, bisa jadi orang merasa dia orang Sunda atau apa, bisa jadi ini. Nah, dulu mungkin jadi hal yang kecil ketika tidak ada teknologi namanya viral. Iya, sekarang begitu diviralkan di sosmed selesai. Pertanyaan saya nggak tahu juga apa motifnya. Apakah dia ingin cari sensasi? Kalau cari sensasi berarti dia tidak bertimbang dengan matang, tidak memperhitungkan dampaknya, gitu loh. Nih, misalnya gitu hal-hal kecil nih. Terus kenapa hari ini Bu Pak, mohon maaf ketika saya lagi Ibu, saya lagi ngambil lagi magister ilmu pemerintahan. Saya lagi banyak belajar tentang public policy. Nama karena klien saya banyak banget pemerintahan, saya banyak baca policy. Jadi salah satu yang menariknya adalah tadi kenapa hari ini isu kebinekaan, toleransi menjadi tinggi. Tadi karena itu hal-hal yang dulu kita anggap nggak tabu sekarang kita tahu. Karena orang rekam, orang viralkan. Dan belum lagi kita lupa, saya bilang secara ini terus terang ini tanggung jawab kita Gen X, Gen milenial ya, mengajarkan kepada anak-anak kita dulu yang sekarang jadi Gen Z bahwa Indonesia itu keberagaman. Indonesia itu berbagai suku gitu loh.
toleransi itu harusnya udah selesai di kita, karena kita lahir aja udah macam-macam udah gitu loh. Istilah itu udah, jadi bercanda-bercandaan yang kita anggap dulu biasa sekarang kan jadi tabu. Hal-hal yang dulu kita anggap santai aja lah, saling ngeledek itu mau gitu kan, karena kita tidak membina, tidak memberitahu ngajar anak kita seperti ini. Anak kita udah keburu dapat dari luar bahwa wah ini rasis ini, menghina warna kulit ini menghina gitu loh, itu diangkat sama mereka dan akhirnya jadi sensitif. Masalah saya gitu. Jadi ini bicara komunikasi bagaimana kemudian ayo ya kita mulai sih selamat Ibu, sama seperti saya juga selamat punya anak Genji di rumah. Komunikasinya memang luar biasa, kita akan berhadapan dengan mereka, tapi lagi-lagi seperti tadi, ayo kita harus berani mengajak mereka, membuka mereka. Tapi yang paling penting, ketika bicara anak Genji, jangan pernah menganggap mereka masih anak-anak. Iya. Itu nomor satu. Mereka sangat marah kalau dianggap masih anak-anak. Mereka sungguh. Gitu ya. Jadi gini Pak Kampus, saya dulu pengajar wawasan kebangsaan. Jadi walaupun sekarang enggak lagi ya, dan menurut saya bukan membanggakan ya, kalau kita lihat aparat apalah TNI itu sangat menghargai banget atau bangga banget dengan apa yang mereka sudah perjuangkan gitu. Jadi apa yang saya sampaikan pada saat wawasan kebangsaan itu supaya tidak luntur, yang pertama adalah kalau punya berita, kalau mau sebar berita, lakukan 3D, dilihat, didengar, dan dirasakan. Kalau hanya tidak melihat, hanya mendengar saja, itu yang terjadi hoax katanya, kan gitu. Saya walaupun istri aparat, saya tidak pernah yang namanya men-share, kalau tidak pernah men-share lah ya, meneruskan. Kalau tiba-tiba ditanya mana sumbernya, kadang-kadang kita dapat berita yang ya sedikit keras, bahwa ini contoh aja di bawah agama Kristen itu dulu misionarisnya begini. Kalau itu saya kasih tahu, tanya sumbernya dari mana. Karena jangan sekali-sekali menyebarluaskan informasi tanpa yang kita tahu. Itu akan menyebabkan perpecahan. Apalagi hanya diomongan. Seperti yang Bapak bilang, kalau kita nggak lihat orang, dia bicara akan berbeda. Ya. Contoh salah satunya gini, anak saya bilang gini, ini karena saya apa yang saya ceritakan, apa yang pernah saya dengar, saya rasakan, saya lihat. Saya bilang ke anak saya, cepat nak, kamu sangat dibutuhkan untuk main piano ini, gini-gini, pasang, guru masuk ibadah gini. Saya upacara di mana namanya, di IRTI, di Monas. Udah belum, karena di sana udah didesak, kok belum datang pemusik gini. Terus anak saya bilang gini, sudah mak, coba aja dia di sini. Yang ada, saya kan nggak tahu dia cara ngomongnya apa. Lihat aja ke sini. Yang ada saya marah. Kamu tahu nggak mami di IRTI? Kok tiba harus kamu suruh saya lihat? Itu wujud kau bilang kalau mami tidak percaya. Dibalas lagi. Dia bilang gini, emang saya ngomong lihatlah ke sini, kan beda. Lihatlah ke sini, saya cuma bilang ya kalau ini lihatlah ke sini. Kalau saya membacanya lihatlah, kan gitu. Akan berbeda orang yang dilihat mata atau hanya dengan tulisan. Jadi memang kayak kemarin kita lagi nge-Zoom, tiba-tiba ada yang nangis kan, dia jadi begini nangis. Kan berbeda di Zoom, dia nangisnya kayak apa? Terus aku bilang, kenapa nangis? Ada apa? Kan gitu. Terus kaget kita, ya sakitnya yang apanya tiba-tiba udah selesai Zoom. Disamperin. Gak ada apa-apa. Kenapa kau menangis tadi udah kayak orang segan? Karena kita nggak tahu hatinya yang sakit. Kita kan sudah berpikir, apa yang sakit? Apa kan gitu. Jadi memang kadang-kadang keberagaman itu hilang karena mereka tidak tahu. Tidak tahu memang asalnya. Karena sekarang bukan info wawasan kebangsaan yang ada di dunia maya. Tak berbicara. Tapi begitu ada satu informasi, ini menjadi aneh. Coba kita viralkan, itulah anak-anak itu. Ya. Iya, jadi memang informasi yang aneh bagi mereka, mungkin kadang-kadang tidak masuk gitu kan. Tapi bagi mereka sudah melihat hal-hal yang ini perlu diinfokan. Saya bukan pembaca berita yang baik, tak pernah membaca informasi. Jadi kalau ada bilang ada 72 lah yang sekolah inilah, yang inilah, yang ini, saya akan tanya, ada info apa? Tolong beritakan supaya saya nggak ketinggalan.
jalan. Karena kalau aku baca gini, apa sih yang nggak bisa diatur? Semua bisa diatur. Kayak tadi lah Yunisara, ini saudaranya siapa? Yunisara, sepupuan bapaknya suaminya entah siapa lah. Jadi ini Siahaan. Yunisara itu kan suaminya Siahaan. Iya. Nah, sepupuan. Jadi gampang banget informasi. Kalau nggak ada Karen, udah percaya aja pengen lihat sebenarnya si Medit lagi pergi kan gitu ya. Si Yunisara sementara dia masih akur-akur aja walaupun pisah kan. Nah itu yang kita lihat. Karena semua bisa dibikin sama persis kayak gitu orangnya, taunya bukan dia. Kayak ini orangnya. Jadi kalau ada informasi, image saya gini, itu benar nggak? Tunggu dulu, di rumah ada pengamat informasi. Suami saya amat banget dengan informasi. Ini benar nggak? Ini nggak benar. Ini benar. Oh, itu nggak benar. Ini benar. Jadi memang seperti yang saya bilang ini kita berbicara komunikasi dengan anak-anak. Saya pun kadang-kadang berpikir di kantor itu yang diomongin adalah gap komunikasi antar generasi. Karena apa? Kita mengajar anak-anak Gen Z, kadang-kadang nggak didengar sama dia. Itu terjadi karena saya baperan kali Pak. Masuk Zoom. Tiba-tiba di Zoom ini saya udah mulai bicara, oke, baik, tolong nilai ini. Ih, galak banget. Terdengar sama saya galak. Stop. Coba penyelenggara lihat, siapa yang bilang galak? Saya bilang, Pak. Dan ternyata orang Batak. Orang Batak. Kenapa banyak orang Batak kan bukan mau. Terus kan siapa? Coba penyelenggara dicek. Oh, ini orangnya. Ibu tadi kenapa bilang galak? Oh iya, itu saya nggak tahu itu alasan. Dia ini di kantor lagi ada pembicaraan, ada juri dan jurinya galak. Betul ya, oh itu. Karena itu hati-hati berkomunikasi. Begitu selang udah pembelajaran, saya memang jadi kasihan karena saya marah, akhirnya kan diam aja. Terus selang beberapa kemudian ada yang nelfon, Bu Elva, tadi itu anak kami, aku yang lama. Saya kan dulu orang di PAPP, saya di kantor. Itu anak saya loh Mbak, kenapa emang? Nggak ada apa-apa kok, saya cuma ngasih ini aja, memperjelas maksudnya yang galak itu siapa. Ternyata dia katanya lagi ada juri, saya tidak memperjelas ada lomba atau tidak. Oh ya udah biasa-biasa aja. Nah kebetulan anak saya ada di situ. Grace, ini lo murid yang diomelin sama mami lo di Zoom kata gitu. Cium tangan lo sama anaknya. Jadi maksud saya kita kan nggak tahu wajahnya seperti apa karena tiba-tiba muncul suara galak banget. Nah, anak-anak sekarang tidak memikirkan seperti apa itu Gen Z. Nah, jadi ya memang bagaimana cara berkomunikasi minimal itu yang kita dapatkan di sekarang nih. Yang kita hadapi Latsar sekarang kelahiran 2002. Kalau 93 98 sudah tinggal sedikit masih bisa diajak ngomong. Kalau anak yang 2000 ini mungkin saya penilaian kalau tingkah laku mereka agak sama lah menurut saya. Format ini hanya berbicara yang agak saya juga nggak nyambung. Iya, Aku boleh nambahin izin. Kalau itu kan sekarang tuh anakku banyak kan di TikTok, Instagram, sama Twitter. Kalau ada beda opini satu aja diserang, diserbu. Jadi mereka tuh harus satu seragam opininya untuk terhadap isu apa misalnya isu kemarin tuku ya ibaratnya iya. tumbler tuku itu langsung which one ngomongnya, jadi harus ada satu yang salah dan mereka harus gabung gitu. Dan itu kan banyak kan anak apa tren sekarang ya, mungkin mindsetnya harus kita bukan keberagaman, jadi nggak boleh ada satu yang opini berbeda, nggak boleh harus satu sama. Menurut mereka jadi jahat, jadi semua harus jahat. Kalau saya sih ngeliatnya ya kebetulan emang dari selain dari wawasan kebangsaan dari mereka setiap hari melihat medsos aja tuh emang harus sama gitu, jadi harus menggenerasikan sesuatu. Jadi kalau nggak sama diserbu lah ya. Diserbu. Jadi Mas Tampo, ini kemarin aku aja, jadi aku berbicara, oke, yang viral sekarang apa tuku, coba ceritain saya tuku itu. Ini murid saya kemarin, sekarang kemarin, jadi saya tinggalkan aja dulu, saya parkirin dulu. Tapi kita nggak akan bahas tempat lain ya. Itu menarik ya. Tapi terlepas bahwa menurut saya markomnya bagus banget. Memamerkan serangan dia hari ini, dia membalikan sesuatu menjadi luar biasa. Itu jajar tumbler. Jajar tumbler dia aja itu dibilang, oh ini jualannya tuku nih kan, dibilang gitu kan. Kan dilihat kok makin ini ya gitu. Jadi tuku lagi down sekarang. Iya. Dia diam aja tuh. Diam aja kemudian dia balik.
berdekatan dengan peristiwa Sumatera, diangkat itu. Maka dia bilang, Markomnya bagus banget tuh. Keren ya. Keren begitu. Ini siapa di belakang tuku? Sampai mulai gitu, dia jago di komunikasinya. Gitu. Kalau kita ke tuku ya. Oke, nah Bumpa, kenapa kita balik lagi ke sini? Jadi gini. Jadi komunikasi tadi, saya bilang saya setuju sekali. Maka saya termasuk orang yang tidak suka komunikasi via WA sebetulnya. Karena tulisan itu tidak punya jiwanya, kita nggak tahu nih kondisinya apa ini, kita bisa salah tangkap. Maka saya dalam menyelesaikan masalah saya jarang mau pakai WA, saya lebih ketemu langsung, kalaupun enggak ya telepon, bukan ketemu langsung. Karena dari suara saya tahu dia lagi intonasinya kebayang saya. Ketika dia oke, kesal dia, dia lagi ini gitu, kebayang saya. Tapi kalau tulisan cuma saya menghindari. Nah, maksudnya kenapa gini? Ketika kita bicara komunikasi efektif, hati-hati ya. Ketika efektif benar, maka kita bisa menyelamatkan banyak hal. Tapi kalau tidak, dari ucapan pembicaraan kita nih, pembicaraan keluarga bisa terjadi nggak gagal komunikasi? Yes, tadi hal yang sederhana, mungkin dia salah ngechat, salah apa, jadi masalah. Itu, ya. Ya perpecahan keluarga yang tadinya akur-akur aja, hanya gara-gara urusan kecil, berapa banyak kita berantem untuk hal yang nggak jelas. Ini komunikasi. Masalah keuangan, berapa banyak. Waktu dulu pertama kali punya rumah tipe 24 SSS itu 60, wah bahagia senang banget masuk rumah pertama kan, perasaan lega. Tiba-tiba datang temannya, teman lamanya, ini rumah lo sekarang kecil amat. Tadinya besar jadi kecil tuh rumah. Ini perasaan lo, gak ada maksa lagi, itu belum besar lagi. Ini maksain diri, ambil pinjaman, nggak sanggup bayar, masalah keuangan terjadi. Hal sederhana, motor bagus-bagus, aman aja, ya. Tiba-tiba temannya bilang motor tua banget, jadi nggak enak, nyaman-nyaman aja. Ada yang lebih enak apa? Ini motor nih paling tahan apa? Tahan malu. Allah. Makanya kan dibilang sekarang bilang, bukan tua bro, vintage. Motor saya vintage ya. Mohon maaf, klasik vintage. Masalah pekerjaan, berapa banyak kita yang kemudian terganggu pekerjaannya gara-gara waktu dulu berjuang banget masuk kerja, alhamdulillah bahagia dapat pekerjaan. Setelah 3 tahun ketemu temennya, gaji lu berapa segini? Ya gue 3 tahun udah naik mulu. Ini gue gak naik. Simpel, masalah kecil. Dulu sih nggak merasa sesak, tapi begitu dikasih tahu jadi sesak. Iya kecil banget, gue gak dihargai ya mau. Gitu langsung. Dulu main-main aja nih komunikasi. Masalah kesehatan berapa banyak dari kita? Ya, datang udah sepuh, punya cucu, datang temennya, kalian tinggal sendiri sekarang ya, paling anak datang sebulan sekali. Anak saya setiap hari datang. Nah saya tuh udah mulai ganggu asam mau naik darah tinggi, anak gua gitu, benar nggak? Itu semua omongan, berapa banyak dari kita masalah karena omongan, dengan omongan. Itu komunikasi, betapa luar biasanya komunikasi itu. Maka berupa ketika kita belajar komunikasi efektif, ayo kita belajar untuk jangan kemudian kita menyalahgunakan apa yang kita bisa dalam berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain dalam keadaan kondisi tidak baik-baik saja, efeknya menjadi efek yang buruk gitu loh. Karena sesungguhnya komunikasi itu membangun hubungan. Jadi Bapak Ibu kalau saya ditanya komunikasi efektif itu apa? Sederhana bagi saya, bangun connection. Cara kita mau bicara dengan Genzi biar nyambung, ayo bangun connection. Caranya bagaimana? Saling memahami, harusnya begitu. Bagaimana untuk saling memahami? Nanti kita akan bahas. Ibu, bangun hubungan. Jadi cara komunikasi efektif kita membangun hubungan dengan siapapun kita berhadapan, berkomunikasi. Karena itu yang akan muncul efeknya, dampaknya, kesannya. Sampai di sini pertanyaan, sebelum kita break. Sudah? Oke Bapak Ibu, kita akan break selama 1 jam. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Kita kumpul jam 13.00. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Baik, terima kasih Pak Tampo. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Tampo, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, baik. Sudah waktunya break. Saya memahami tidak ada logika tanpa logistik. Jadi boleh silakan dimanfaatkan waktu untuk isomanya. Kita kembali pukul 13.00.
Isomat. Buat foto. Dan Bapak Ibu untuk musola ada di lantai 1, naik lift 1 kali. Nanti di keluar lift itu ada lorong. Emang mau foto apa? Kayak kita Butuh foto saya dengan lengkap, tapi saya nggak ada. Kan foto itu